Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Apin Puriskirada Putri. Di pertemuan kali ini di mata kuliah entrepreneurship, di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis entrepreneurship dan juga ide peluang bisnis. Ya, langsung saja masuk kepada materinya. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai ide peluang bisnis. Oke. Ini adalah 8 cara kita menemukan peluang bisnis ya. Dari mana saja sih sebenarnya kita bisa mendapatkan ide untuk peluang bisnis? Yang pertama kita bisa lakukan dengan riset produk ya, riset produk dan bisnis. Jadi memastikan produk atau bisnis yang akan kita luncurkan akan mendapatkan tempat di pasar gitu. Jadi memastikan kira-kira peluang produk atau jasa kita ini di pasar seperti apa. Menemukan ide produk atau bisnis yang inovatif melalui internet, kemudian kita bisa memadukan beberapa produk atau bisnis yang sudah ada dan meramunya kembali menjadi sebuah bisnis yang baru dan inovatif. Dan kemudian melalui internet bisa memastikan apakah sebuah ide bisnis betul-betul orisinil dan belum ada kesamaannya di tempat yang lain gitu. Jadi ini yang pertama. Kemudian selain ini kita bisa pilih bidang yang sesuai gitu ya. Apakah itu yang sesuai dengan kita, apakah kuliner, fashion, pendidikan, otomotif, agribisnis, tour and travel, dan produk kreatif misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah belajar dari sukses bisnis orang lain. Ya, bisnis yang sudah sukses dan mapan pasti memiliki sejumlah keunggulan. Jadi kita bisa lakukan metode ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ya, kemanapun kita pergi, apapun itu bisa menjadi ide. Ya, setiap hal yang kita jumpai itu bisa menjadi ide bisnis yang kita bisa duplikasi secara kreatif. Oke, nah ini contoh-contohnya. Ini kalau dulu ada namanya makaroni pedas ngehe namanya ya. Ini yang punyanya Ali Muharram. Kemudian Men's Republic ya, Wherever You Go. Yasa Singgi, ini umur-umurnya 24 tahun, 20-an tahun sudah punya usaha sendiri. Ya. Ambil manfaat dari masalah personal. Nah, ini yang dilakukan oleh CEO Gojek Nadiem Makarim ya. Munculnya ide layanan Gojek itu awalnya sebenarnya karena dia mempunyai masalah ketika dia mau berangkat bekerja, dia susah sekali mendapatkan ojek di ojek pangkalannya gitu. Jadi kenapa nggak kita yang punya aplikasi supaya ojeknya bisa langsung datang ke rumah tanpa harus menunggu di pangkalan dan tanpa harus mencari ojek pangkalan gitu. Kemudian belajar dari masalah orang lain. Ya, kadangkala permasalahan orang lain itu bisa menjadi sumber ide bisnis untuk kita. Ya, menemukan ide bisnis dengan mempelajari dan menganalisa masalah yang dikeluhkan oleh orang lain terkait dengan produk atau bisnis yang sudah berjalan. Kemudian kekuatan data yang berisi masukan dari setiap customer menjadi salah satu syaratnya juga. Sehingga, dan yang terakhir adalah jika masukan customer bisa dianalisa dengan tepat, tidak mustahil bisa muncul sebuah ide yang baru. Gitu. Jadi, ini bisa kita praktekkan kalau kita mau buka usaha baru atau kita mau mengembangkan sebuah bisnis. Ya, kalau mau buka usaha baru, kita lihat kondisi sekitar kita, apa ada orang lain yang punya masalah yang bisa kita jadikan sumber ide untuk bisnis kita. Kemudian, kalau kita lagi menjalankan sebuah usaha, apa ada permasalahan dari konsumen kita sendiri atau komplainan dari konsumen kita sendiri sehingga kita bisa membuka atau mengembangkan ide bisnis kita menjadi lebih baik gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini ada jasa penyewaan, ada kendaraan, akomodasi, alat hobi. Kadang nggak semua orang mau atau punya dana yang cukup untuk membeli sesuatu, atau memang merasa tidak perlu membeli sesuatu, masih bisa untuk kita sewa. Jadi, jasa penyewaan ini menjadi salah satu ide juga untuk bisa menjadi peluang usaha. Kemudian tempat pelatihan atau kursus ya, contohnya yang berhubungan dengan hobi atau kebutuhan pendidikan. Misalnya, di sektor pariwisata di satu daerah tertentu, kayak misalnya di negara Korea misalnya ya, bagaimana cara membuat kimchi itu juga menjadi salah satu peluang jasa untuk bisa selain belajar membuat kimchi itu menjadi salah satu peluang atau ide bisnis salah satu bidang di kewirausahaan gitu ya. Jadi misalnya kayak atraksi atau salah satu tempat kita bisa berwisata. Nah, kita sebagai pendatang kita bisa berwisata dengan membuat kimchi. Kita pengen tahu budaya kulinernya seperti apa, cara membuatnya seperti apa.
Kemudian yang terakhir jasa pengiriman barang. Kalau dulu kan orang tidak terlalu familiar dengan bagaimana mengirimkan barang ya. Semuanya lewat kantor pos dan prosesnya lama gitu. Tapi kalau sekarang sudah banyak sekali jasa pengiriman barang yang sangat cepat dengan berbagai macam keunggulannya masing-masing. Nah, ini menjadi salah satu juga ide untuk buka usaha. Nah, kemudian ada juga kita bisa mengamati dari tren yang ada ya. Memperhatikan tren yang sedang berkembang. Tren merupakan sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Ya, kita bisa amati tren pada lingkungan sosial, politik atau lingkungan sekitar kita dan kemudian menjadikannya inspirasi untuk membuat ide bisnis yang inovatif. Seperti sekarang ini, karena masa pandemi COVID, banyak sekali orang yang membuka usaha pengantaran barang, khususnya kebutuhan ibu rumah tangga sehari-hari misalnya. Kemudian orang membuka usaha yang kaitannya dengan protokol kesehatan ya, alat-alat protokol kesehatan ya, dari mulai masker, hand sanitizer, disinfektan dan segala sesuatunya gitu. Nah, ini contoh-contoh lainnya ada online bisnis, kemudian ada fashion etnik ya, kemudian ada makeup artist. Pada saat itu memang ada di masa pada saat MUA ini baru menjadi tren. Jadi semua orang bisa membuka jasa makeup artist gitu. Kemudian produk ramah lingkungan, eco-friendly, ini kaitannya dengan pemanasan global. Bagaimana kita bisa membuat isu pemanasan global ini menjadi salah satu peluang usaha. Oke, kemudian selain dari tren, kita juga bisa mendapatkan ide dari membaca. Karena buku adalah gudang gagasan, pemikiran, fakta, opini, informasi, dan lain-lain. Terlepas dari minat Anda untuk membaca buku, merupakan cara untuk menajamkan pemikiran dan memperluas sudut pandang Anda, terutama kaitannya dengan ide peluang bisnis. Kemudian, mulai dari hobi dan keahlian kita sendiri. Kita bisa mendapatkan ide peluang bisnis dari hobi kita sendiri ya. Kita akan sangat gembira ketika kita bisa melaksanakan atau menjalankan bisnis yang kita senangi gitu ya. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Jadi kita bekerja pun kita tidak akan merasa bekerja gitu. Kemudian, ini beberapa hobi atau minat ya yang bisa kita jadikan peluang bisnis ya. Ada blogging, memasak, menulis, outdoor, olahraga, fotografi, game, melukis, sinematografi, komputer, otomotif, desain, programming, traveling, musik, ya, kemudian craft atau kerajinan, kolektor, bercocok tanam, kecantikan, elektronik, menjahit, kopi, berenang, dan belanja. Nah, selain itu, traveling keluar daerah, bahkan keluar negeri, bisa menjadi salah satu sumber kita mendapatkan ide bisnis ya. Karena kita bisa melihat apa yang sudah ada di daerah tersebut yang belum ada di daerah kita. Apa yang menjadi potensi yang kira-kira bisa kita juga buka usaha di tempat kita. Gitu ya, ini salah satu caranya juga. Beberapa contohnya ini seperti ini di luar negeri mungkin sudah berjalan, tapi di Indonesia tidak ya. Jadi ternyata di luar negeri itu sampai ada sewa hewan peliharaan. Sewanya yaitu sewa ayam. Jadi yang didapatkan apa dari penyewanya ini? Mereka mendapatkan telur yang segar setiap harinya. Jadi mereka hanya menyewa ayam, tidak perlu membeli telur lagi gitu. Kemudian ada juga bisnis pom bensin berjalan ya. Jadi tinggal kontak, kemudian pom bensinnya akan datang ke rumah tanpa perlu kita harus mengantri di pom bensin. Kemudian ada supir pengganti, ya ini di daerah-daerah yang menganggap bahwa keselamatan itu sangat penting, khususnya yang menghalalkan minum-minuman keras ya, mabuk, sehingga pada saat pulang orang tersebut harus mempunyai supir pengganti sehingga dia bisa selamat sampai di rumah. Oke, itu mengenai ide dan peluang bisnis. Kita lanjut mengenai jenis dan contoh entrepreneur ya. Jadi ada beberapa jenis-jenis entrepreneur. Yang pertama yaitu sociopreneur. Ya, sociopreneur adalah orang atau entrepreneur yang tidak hanya fokus terhadap profit yang dihasilkan, tapi juga fokus terhadap aspek sosialnya. Ya, wirausahawan yang dapat melihat peluang usaha yang ada di sekitarnya, yang dapat menghasilkan keuntungan dan memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Contohnya seperti apa? Nah, ini ada contohnya yaitu klinik asuransi sampah, kemudian ada kitabisa.com, kemudian ada batik kultur difabel, ya batik yang diproduksi oleh orang-orang difabel. Kemudian yang kedua, selain sociopreneur, ada ecopreneur.
Memiliki kesamaan dengan sociopreneur ya, nih tidak hanya berfokus pada profit, ya, fokus yang lain adalah aspek lingkungan, ya. Sangat mementingkan lingkungan baik dari produk maupun jasa yang dijual. Semua proses kewirausahaan sangat ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan energi maupun sumber daya yang dimiliki serta pengelolaan limbah yang baik terhadap lingkungan. Contohnya di sini ada bumi.official ya, fashion dan kuliner, kemudian ada Haystartic yang dia fokusnya kepada eco fashion, dan banyak sekali usaha-usaha lainnya yang mementingkan lingkungan yang ada di sekitarnya, gitu ya. Kemudian ini yang booming sekali sampai dengan sekarang, bahkan artis-artis atau public figure itu banyak yang beralih ke sini, lifestyle planner ya. Ciptakan bisnis gaya hidup yang berpusat pada topik atau ide yang Anda sukai ya. Menjadi selebgram, menjadi YouTuber, ini menjadi salah satu contoh dari lifestyle planner ya. Ini dia contoh-contohnya. Kemudian technopreneur dan digitalpreneur ya. Konsep kewirausahaan dengan menggunakan teknologi sebagai kunci utama dalam mengolah produk dan layanannya. Biasanya seorang technopreneur memperkenalkan teknologi baru dan membuat teknologi lama menjadi tergantikan. Jadi sebenarnya kaitannya seperti Gojek gitu ya, kemudian marketplace, Tokopedia, Bukalapak, ini juga bisa dikaitkan dengan salah satu jenisnya yaitu digitalpreneur atau technopreneur. Jadi semua jenis entrepreneur ini bisa terkait satu sama lain. Misalnya kita bisa .com, dia itu sebenarnya kan kaitannya sama digitalpreneur juga, tapi dia juga sebagai sociopreneur gitu. Jadi bisa satu usaha bisa merupakan gabungan dari beberapa jenis entrepreneur gitu ya. Ini contohnya ada Kaskus, Bukalapak, Tokopedia, kemudian Traveloka dan Gojek. Dan yang terakhir adalah creative planner. Nah, ini lebih general lagi. Seorang yang memulai bisnis menggunakan ide kreatif yang punya nilai tambah berupa seni atau desain sebagai tolak ukur utamanya. Orang-orang yang terlibat dalam ekonomi kreatif dengan gagasan apapun yang punya nilai dan bisa mensejahterakan baik yang menciptakannya maupun yang menggunakannya. Seseorang yang menuangkan bakat kreativitasnya menjadi sebuah bisnis. Contoh-contohnya seperti berikut ini ada Vidi Aldiano, founder of Crowd, co-founder and CCO of 8wood, Alice Norin, Raditya Dika, dia writer and filmmaker, kemudian sekarang juga menjadi YouTuber. Kemudian Adrian Ishak, chef owner dari Namas Dining. Mungkin teman-teman bisa searching Namas Dining ini apa. Kalau boleh saya jelaskan sedikit, ini sebenarnya restoran, tapi di restoran tersebut dia makan yang tidak sesuai dengan yang terlihat. Misalnya bentuknya seperti batu gitu ya, tapi ternyata rasanya rasa rendang. Jadi experience atau pengalaman itu yang dicari oleh orang-orang. Dan kita kalau mau makan di sana itu harus booking dulu, dan dalam sekali datang itu dining yang terdiri dari makanan pembuka, main course sampai dengan penutup, itu satu paket 3 kali itu bisa jutaan gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian ada Gibran Rakabuming, founder dari Markobar, kemudian Denis Adiaswara, Prastio Andi, dan lain sebagainya. Jadi ini contoh-contoh dari creative planner. Oke, demikian untuk video kali ini, pertemuan kali ini mengenai ide dan peluang bisnis serta jenis-jenis entrepreneurship. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan di kolom komentar, bisa juga bertanya lewat grup WhatsApp ya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.